Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Fikri Ramanisya dengan NIM 22650030. Saya dari kelas A. Materi yang saya bawakan manfaat SIK di bidang pengawasan daerah bencana alam. Langsung saja. Negara Indonesia adalah salah satu daerah yang bisa dibilang cukup rawan dengan berbagai ancaman bencana alam baik dari laut maupun dari gunung. Sudah beberapa kali terjadi bencana alam yang cukup besar, bahkan bersifat merusak yang terjadi di Indonesia. Mulai dari tsunami, gunung meletus, sampai dengan longsor. Jika dulu masyarakat Indonesia masih menerima bencana alam, hidup dengan banyak bencana alam dan tidak melakukan apapun, maka di daerah sekarang di mana teknologi dan ilmu pengetahuan sudah berkembang cukup pesat. Resiko bencana alam ini bisa dikelola agar pemerintah maupun masyarakat bisa bersiap dengan potensi bencana alam yang akan terjadi. Sistem informasi geografi membantu masyarakat maupun pemerintah untuk mengelola risiko bencana alam. Misalnya dengan mendeteksikan daerah rawan bencana atau lainnya. Juga memberikan edukasi agar masyarakat yang hidup pada daerah rawan bencana lebih bersiap dalam menghadapi bencana. Pemetaan daerah rawan bencana dengan ilmu musik. Berkata bantuan ilmu musik, kita bisa memetakan daerah rawan bencana sehingga kita mengetahui daerah mana saja yang memiliki potensi rawan bencana dan daerah yang berdampak. Pemateri daerah rawan bencana perlu dilakukan karena satu, untuk membantu skenario penanganan bencana yang paling tepat. Dua, sebagai dasar untuk melakukan pemodelan dan simulasi bencana. Tiga, dasar untuk manajemen bencana, evolusi, dan perencanaan pengungsian. Tanpa pemetaan seperti ini, kita tidak siap jika ada kondisi paling buruk datang. Namun yang paling utama adalah SIK dapat membantu kita untuk mengetahui dan memetakan daerah rawan bencana sehingga penanggulannya dapat dimaksimal. Misalnya dengan ilmu SIK kita bisa mengetahui bahwa Pulau Jawa adalah daerah yang paling rentan mengalami kegempaan karena banyak gunung vulkanik aktif dan dilalui oleh lempeng samudra dan benua. Juga bagian selatan Pulau Jawa yang cukup rawan gempa dan tsunami. Atau juga pemetaan bencana pada daerah Kuning, Jawa Barat yang menjadi daerah rawan longsor. Pemanfaatan SIK membantu mengetahui jenis tanah, tingkat kemiringan, dan pola tutup lahan yang menyebabkan daerah ini menjadi daerah rawan bencana. Sehingga dapat sini kita bisa mengetahui bahwa SIK membantu melindungi kita dari kerentanan bencana. Menurut PBBD Promobiologo sendiri, penerapan dan pemanfaatan SIK dalam pengelolaan bencana memiliki beberapa fungsi, yaitu SIK dapat diterapkan untuk melindungi kehidupan kepemilikan dan infrastruktur yang kritis terhadap bencana yang ditimbulkan oleh alam, melakukan analisasi kerentanan, kajian multi bencana alam, berencana evakuasi dan perencanaan tepat pengungsian, mengerjakan skenario penanganan bencana yang tepat sasaran, pemodelan dan simulasi, melakukan kajian kurasakan akibat bencana dan kajian kebutuhan komunitas korban bencana. SIK untuk penanganan bencana alam.
Selain digunakan untuk membantu penanganan bencana alam, SIG juga banyak membantu untuk proses penanganan bencana alam. Salah satu adalah proses rehabilitasi tsunami Aceh, di mana daerah yang terdapat bencana cukup luas sehingga untuk memudahkan proses evakuasi sampai dengan proses pembangunan kembali kota Aceh digunakan pemetaan daerah menggunakan LIDAR. Kesimpulan, proses mitigasi bencana sampai dengan proses pembangunan kembali pasca bencana sangat membutuhkan pemanfaatan SIG untuk memudahkan dalam mengetahui, merencanakan sampai dengan membuat keputusan dalam urusan bencana alam untuk daerah perlu membuat pemetaan rawan bencana untuk mengatas, mengantisipasi dan mempersiapkan bencana. Inilah alamat website dari Altiker di pada video saya ini. https www.teknologis COID pemanfaatan SIG untuk mitigasi bencana alam di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.